Pesta pernikahan di Klaten ricuh, pemain musik dikeroyok hingga luka-luka. Ini kejadiannya aneh banget sih. Coba kita lihat ya. Ini saya lagi browsing Instagram, kemudian di akun Indomusikgram saya ketemu berita ini ya. Kita lihat cuplikan videonya nih. Ya Allah. Ya Allah, ini banyak. Penyanyi ini laporan kan jauh perian. Wah, baru lahir itu serapa musik ini terus tambahlah tolong laku terus kesepakatan terima kok itu juga terima. Ya. Jadi ini kalau menurut berita dari Indomusikgram, tulisannya seperti ini. Kericuhan terjadi dalam sebuah pesta pernikahan di Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ya. Di mana ada hiburan musik campur sari di sebuah acara yang kelihatannya acara apa ya, kayak acara kawinan nggak sih? Oke, karena bentuknya tuh seperti itu gitu ya. Saya nggak tahu sih acara apa, tapi sepertinya acaranya itu. Ya, di mana penonton minta tambahan 3 lagu untuk dinyanyikan. Awalnya permintaan itu dipenuhi oleh para musisi dan mereka tetap melanjutkan pertunjukan sesuai keinginan daripada tamu. Namun setelah lagu terakhir selesai dibawakan dan para pemain musik turun dari panggung, muncul protes dari beberapa warga yang masih berjoget di depan panggung. Mereka menganggap musik berhenti terlalu cepat dan menilai permintaan mereka belum cukup terpenuhi. Teguran yang dilontarkan warga itu menimbulkan ketegangan dengan pihak pengisi acara. Oke? Jadi awalnya mereka request, sudah dilakukan, dan ketika musisinya berhenti, mereka marah ya. Ketegangan semakin panas ketika seorang pemain musik bernama Kirun mendapat serangan fisik. Ia dipukul dan dikeroyok hingga mengalami luka di bagian pelipis, dahi, serta tangan. Akibat serangan tersebut, Kirun dilarikan ke rumah sakit ya. Kemudian, ini menjadi keributan massal. Bahkan selain Kirun, penyanyinya yang bernama Dila juga ikut didorong, dipukul ketika mencoba melerai. Oh ya benar nih, pengantin pria sendiri diduga turun tangan dalam kericuhan. Beberapa saksi mata menyebutkan bahwa pengantin pria ikut melakukan pemukulan terhadap pemain musik. Hal ini sontak membuat suasana pesta pernikahan berubah total jadi dari perayaan menjadi arena pertikaian ya. Ini membuat panik sejumlah tamu, terutama yang membawa anak-anak. Dan mereka mencoba menyelamatkan diri dari lokasi karena takut ya. Guys, bayangin ya. Di sebuah acara pernikahan yang harusnya sakral, harusnya hangat, ya kan, ramah tamah, menjadi sebuah kerusuhan ya. Karena ada sebagian tamu yang nggak suka bandnya itu di request suruh terus begitu udah dilakuin, dia berhenti, masih protes sampai dipukulin, bayangin. Bahkan menurut di sini, saya nggak tahu ini benar apa enggak, pengantin prianya ikut mukulin. Ini buat saya gila sih, saya baca berita ini di Indomusikgram kayak, ini serius ya? Maksudnya, oke, bukan, sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa profesi musisi ya, entah itu campur sari kek, dangdutan kek, musik kafe kek, di diskotek, di klub, itu profesi musisi sering banget dianggap sebelah mata. Kayak contohnya, disawer, atau dimintain request semena-mena, kalau request nggak dibawain bisa marah-marah. Ya nggak gitu harusnya, ngerti nggak sih? Musisi itu adalah seseorang yang sudah menginvest banyak waktunya untuk mengasah skill dia bermusik, mengasah skill dia menyanyi, ngafalin segitu banyak lagu, belum alat musiknya, ya. Dalam hal ini campur sari mungkin keyboardnya, kendangnya, itu kan modal ya guys ya. Itu sesuatu yang belinya bukan datang begitu aja dari langit, tapi beli pakai uang ya, ada modalnya. Kalau sampai terjadi pemukulan, perusakan alat musik, itu benar-benar buat saya sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan. Dan saya berharap ini kejadian ini nggak selesai di minta maaf dong. Saya terus terang nggak terima sebagai seorang musisi gitu ya. Ini harus menjadi momentum pelajaran kalau profesi musisi itu harus lebih dihormati dan dihargai ya. Tidak seperti ini ya. Kayak, main lagi loh. Terus udah selesai, waktu kerjanya udah selesai ya. Waktu kan, kita kan dibayar, main dari jam segini sampai jam segini, ngerti gak sih? Ya begitu udah selesai,
diminta request lagi, oke tambahin 3 lagu loh sama dia. Masih nggak puas juga, karena mereka pengen joget. Terus dipukuli tuh, aduh. Maksudnya ya harusnya pasang aja, ini nggak sih MP3 aja gitu kalau mau masih joget. Tapi the fact that tidak dihargainya profesi kita, itu benar-benar harus berubah ya. Dan harapan saya kasus ini benar-benar dibawa ke ranah hukum, oke, dibawa ke polisi. Nggak cuman ke Pak RT doang gitu, dan minta maaf. Tapi benar-benar dibawa ke polisi, dan semoga dengan muncul di Indomusikgram, viral, jadi pelajaran buat kita semua ya. Jangan merendahkan profesi musisi. Kalau emang job desk-nya main dari jam sekian sampai jam sekian, bawain berapa lagu, ya udah. Kalau musisinya kasih lebih, itu udah charity tuh. Udah nombok tuh musisinya. Karena setiap detik musisi itu berharga ya. Kita ngasih ekstra loh, bayangin. Tapi malah diperlakukan kayak gitu, dipukulin, bahkan sama pengantin pria itu gimana sih? Pengantin prianya ikut mukulin tuh aneh gitu. Dia bikin acara pernikahan dia yang harusnya sakral malah jadi kayak gini ya, bikin orang-orang takut yang bawa anak kecil. Harusnya istrinya red flag nih, lihat suaminya kayak begini. Kalau bener ya suaminya ikut mukulin ya. Gila sih, keterlaluan sih. Saya nggak tahu ya, mungkin dalam kejadian ini ada hal yang nggak disebutin. Misalnya si pemain bandnya ketika diprotes sama warga, dia mungkin protesnya melontarkan kata-kata yang mungkin ofensif, bisa jadi, saya nggak tahu ya. Tapi apapun guys, kalau udah waktunya berhenti pemain musik, please jangan dipaksa. Saya juga kemarin lihat ada kalau ini sih fotografer ya, fotografer katanya di kawinan nggak boleh makan yang sama tamu karena mereka kerja. Saya selama seumur-umur jadi pemain musik, saya nggak pernah diperlakukan kayak gitu, ya. Ya kalau saya main musik di suatu kawinan, waktunya saya istirahat, saya boleh makan bareng tamu gitu, nggak masalah ya. Untuk profesi-profesi kayak gini tuh, please lah jangan treat kita kayak gini lah ya. Termasuk juga pemain-pemain band di kafe, di klub, ya. Kita tuh udah banyak masalahnya guys. Masalah sikut-sikutan antar pemain, ya, masalah banting-bantingan harga. Jangan lagi masalah tamu melecehkan dan merendahkan kita. Terutama saya dengar banyak banget ya cerita penyanyi cewek kayak gitu. Dia didekatin sama tamu yang mabok, ya kan, disentuh secara tidak appropriate. Itu udah nggak boleh lagi terjadi ya. Makanya kalau kalian perhatiin, kalau kalian datang ke kafe atau ke klub tuh sekarang tuh udah banyak ya band yang pakai bodyguard. Ya wajar ya kalau perlakuan tamu bisa barbar kayak begini. Apalagi kalau kita main di tempat yang ada alkoholnya ya. Nah, saya sih nggak yakin di acara kawinan ini ada alkoholnya. Masa di kawinan ini ada alkoholnya di Klaten? Kayaknya nggak mungkin ya. Saya nggak ngerti sih. Pokoknya intinya guys, semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan lagi memperlakukan musisi merendahkan seperti ini. Dan buat kita yang musisi, kita juga mesti lebih tegas, lebih hati-hati. Dan dari awal kita ngomong, oke, kita jam segini kita kelar ya. Sekian lagu ya, udah bubar ya. Dan kita pengen kalau ada request segala macam tuh harus lewat pihak penyelenggara, jangan langsung ke kita. Kalau saya punya peraturan gini, saya sebagai pemain wedding dulu ya, saya nggak mau terima request dari tamu wedding. Kalau tamu wedding mau request, ngomongnya ke panitia dulu gitu. Karena itu belum tentu ada di songlist kita gitu ya. Jadi ada beberapa boundaries yang kita set sebagai musisi, sebagai profesional. Ada boundaries yang itu bakal bikin pekerjaan kita lebih mudah dan kita lebih bagus lagi performnya karena kita punya boundaries ya. Dan kita juga harus guys, kalau kalian main musik, kalian jadi musisi seperti ini ya, pastikan kalian membangun nama kalian dan brand kalian ya. Artinya jangan jadi musisi random. Ngerti nggak sih musisi random tuh ya musisi yang nggak punya nama. Jadi kalian kalau main di acara apapun, main di wedding kayak, main di cafe, pastikan mereka menyebut nama kamu, menyebut nama kalian. Jadi nggak ada lagi yang berani macam-macam. Ya karena kamu nggak punya nama, karena kamu nggak punya muka. Kamu harus punya nama besar, harus punya muka yang jelas supaya orang nggak berani macam-macam sama kita, ya. Sorry nih videonya jadi marah-marah karena saya emosi banget lihatnya beneran ya. Jadi please jangan sampai kejadian lagi. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video komentar selanjutnya ya. Bebaskan suaramu.